Akibat pemblokiran rekening, PT Parosai yang beralamatkan di Jalan Veteran Nomor 31 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Lampung, bakal melaporkan kantor pelayanan pajak Pratama Kota Metro ke Kementerian Keuangan dan kepada penegak hukum. Langkah itu diambil sebagai solusi terakhir pihak perusahaan atas peristiwa pemblokiran yang dialami wajib pajak asal kota Metro tersebut. Direktur PT Parosai Ridwan Effendi menyayangkan tindakan pemblokiran yang dilakukan kantor pelayanan pajak Pratama Kota Metro terhadap perusahaannya tersebut di mana mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya. Hal tersebut disampaikannya pada awak media saat konferensi pers di Dapu Aceh, Metro Timur, Kota Metro pada Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Berkaitan dengan permasalahan surat tagihan pajak, yang mana PT Parosai ini dikenakan, diasumsikan dompleng pajak lah, kira-kira gitu, senilai 4 miliar. Yang pada dasarnya saya juga sudah berusaha untuk proaktif setelah ada kejadian ini untuk sama-sama ngebantu saya untuk klarifikasi masalah STP pajak tersebut, yang rata-rata menurut saya itu pekerjaan itu kan yang kalau di dalam pemerintahan itu memang sudah dipotong otomatis oleh bendara pajak dari dinas. Artinya di situ pajak-pajak itu memang sudah dipotong. Sementara menurut dari kantor pajak itu kan pajak-pajak situ mungkin dianggap mereka palsu atau diragukan, hingganya tetap bersikukuh bahwa saya ini telah dompleng pajak sekitar 4 miliaran, kan gitu kira-kira. Saya upaya juga untuk konfirmasi sama mereka, tolonglah kita ini harusnya buka LHP, artinya di situ kita sama-sama membuktikan, artinya kalau memang saya ada kehilapan saya ataupun memang saya lalai dalam membayar pajak, itu saya terima, artinya kita sama-sama fair dong. Yang memang betul saya belum bayar, ya nanti akan saya bayar. Tapi kalau yang sudah dipotong-potong otomatis sama dari pemerintah, ya harusnya kan dibuktikan dulu. Harapan saya itu kan, saya ini minta keadilan. Artinya memang benar-benar pembuktian itu benar-benar harus dibuktikan, bukan sekedar katanya ataupun istilahnya itu nggak beres kamu orang ini, nggak kayak gitu. LHP-nya kan nggak jelas nih, taunya cuma model kertas lembar aja. Kamu ini ada pajak, temuan pajak sudah putusan inkrah berdasarkan SOP mereka, bahwasanya itu sudah tidak bisa review ke belakang lagi, hingganya potongan-potongan pajak ini yang sudah dibayar dianggap tidak bayar kan? Apakah iya pajak itu ada ceritanya ini pajak ganda dalam pembayaran, kan gitu? Itu yang mau saya tanya kan. Sementara itu kan mereka kan sudah Pak, yang sudah lewat itu sudah, itu bukan penentuan begitu. Tapi dari pihak KPP Pratamas tidak ada jawaban Bang terkait setelah kita lakukan klarifikasi ke sana. Ya, jawaban mereka itu sudah melalui proses, sudah bahasa mereka sudah dikasih kesempatan segala macam. Sementara ini kita bicara runtutan awal, AR bahasanya. AR saya selama ini nggak tahu yang mana. Apa saya yang kurang komunikasi ataupun AR itu sendiri, hingga terjadilah mungkin ya hingganya masuklah ke ranah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu juga seingat saya cuma sekali aja dipanggil, saya tanda tangan fakta integritas. Habis itu yang dipertanyakan pada saat itu ya itu sekitar 4 paket aja di tahun 2017-2018. Nah, saya bilang itu semuanya kan kerjaan pemerintah yang memang sudah dipotong otomatis. Coba nanti saya coba melakukan sanggahan atau keberatan berdasarkan data-data. Nah, saya juga tidak dikasih tahu kalau dia di bulan Oktober itu artinya sudah close ya, artinya sanggah menyanggah itu. Hingganya di bulan Desember, seingat saya tahun kemarin dah ya, itu mengajukan sanggahan, dan itu juga NPWP saya pindah ke Kanwil. Artinya wajib pajak saya dipindahkan ke Kanwil, hingganya kami melakukan
melakukan sanggahan itu di bulan Desember. Mungkin menurut mereka by system sudah ditolak karena sudah sanggahan, sudah telakan bahasanya begitu. Tapi kan berkas kami ini kan diterima nih di bulan Desember itu. Hingganya mungkin di bulan 1 atau bulan 2 yang mereka membalas surat keberatan kami ini mungkin isinya itu permohonan sanggahan kami ditolak itu di bulan 2 atau bulan 3, dan itu alamatnya alamat saya, alamat kantor, tapi surat-surat itu tidak masuk ke kami, ke saya. Artinya salah tempat, tidak diserahkan kepada wajib pajak, hingganya dititipkan ke ada teman itu Pak Deki yang menerima surat-surat itu. Harusnya kan yang namanya AR yang bahasa dari pajak itu sendiri komunikasi kan, artinya itu kan kita kan saling berkaitan antara pajak dengan wajib pajak, harus kan ada interest juga dong dari AR-nya, dari pemeriksaannya. Nah selama ini kan memang saya ini mungkin kurang paham dengan masalah pajak memajak segala macam itu, hingganya mungkin terjadi miss, hingganya mereka, saya nggak tahu juga. Ini saya bicara di sini, saya minta keadilan, dan ini saya nggak bicara intuisi ya kan, artinya ini dinas ya pajak ini sudah larinya sudah ke oknum. Kebetulan saya ini ada kerjaan ya, teman dapat pekerjaan di Poltekkes Surabaya. Yang dalam ini kebetulan memang teman saya juga yang kerja, terus itu kan nyangkut sekarang ini posisinya. Nah, pada saat saya teken kontrak, terus saya ngurus uang muka, itu nggak ada masalah, dan saya kan nggak ada pajak kan, nggak ribut masalah pajak. Nah setelah saya mau mengajukan kredit, saya baru tahu kalau rekening Parosa ini diblokir sama KPPT Pratama Metro. Hingganya saya coba komunikasi, saya minta tolong lah sama mereka supaya dibuka blokir. Nah buka blokir itu rupanya saya juga baru tahu harus buat surat pernyataan yang enggak, artinya harus dibayar sesuai dengan nilai temuan yang pajak menurut mereka 4 miliar atau anggunan segala macam. Nah sempat di dinas di kantor pajak ini ya ada komunikasi, artinya saya coba mengajukan usul, ya udah bang, terlepas dia ini benar enggaknya masalah pajak, nanti kita bahas kembali, kita bedah lagi masalah temuan-temuan itu. Cuman saya minta tolong kita di bulan Desember ini saya masuk dulu duit 500. Nah kebetulan teman saya berkaitan dengan pekerjaan yang Surabaya itu dia coba mengusulkan ngasih, udah cicil dulu di 200 supaya kita sama-sama berjalan. Memang kebetulan saya juga memang namanya duitnya kan kita lagi nyari duit memang susah juga. Akhirnya saya baru bisa bayar 100 juta. Nah mereka mengejar 100-nya kapan lagi. Terus dia orang memaksakan tanggal 10 beberapa itu tanggal 3 harus sudah dibayar karena saya belum ada. Terus saya coba menghadap. Artinya ada etiket saya nih untuk bang minta tolong sih. Tanggal 25 insya Allah ada lagi yang 100. Kan gitu. Sudah dinotes tuh sama itu. Kebetulan Pak Pandu nggak ada, adanya Pak Geri Yusuf sama Pak Geri. Itu sudah dinotes, artinya di situ sudah jelas itu saya permohonan tanggal 25. Nah, kenyataannya nggak begitu. Di tanggal 13-14 itu diblokir lah rekening saya, diblokir kembali ya. Ini yang kedua ya, artinya di situ hingganya kaget lagi saya, kok begini amat, kok sedikit-sedikit main blokir segala macam. Terus coba saya temuin sama jurusita penagihnya, saya minta tolong mau bertemu dengan pimpinan, dalam arti ini yang kebijaksanaan tertinggi. Dikasih waktu itu juga sibuk segala macam, hingganya Jumat 2 minggu yang lalu. Ya dengan harapan ya siapa tahu bisa dibuka segala macam. Tidak tahunya nggak begitu. Malah dia mengeluarkan statement kalau dia nggak bawa duit 1 miliar jangan ketemu saya. Nah ini saya kan bingung. Ini apa dia duit 1 miliar itu untuk duit dia kantong pribadi
atau masalah pajak kan saya nggak tahu. Nah, setelah dari Jumat kemarin terus balik lagi ke Jumat, saya terus upaya. Sampai hari itu saya minta tolong, Bang, tolong sih Pak, tolong dibuka sih Bang. Ini karena ini kan bicaranya pekerjaan di Surabaya itu untuk kemaslahatan umat, karena itu untuk dinas pendidikan. Artinya di situ memang saya tahu betul dah 2 tahun 3 tahun yang lalu mereka itu memang sudah belajar itu di lorong-lorong segala macam. Dan saya juga sudah perikatan sama perjanjian sama PPK itu bukan antara saya sama pihak satu pihak kedua. PPK-nya kan orang yang taat beribadah. Sampai dia ngomong ini perjanjian juga sama Yang Maha Kuasa. Jadi artinya pekerjaannya harus selesai. Kan begitu. Nah, setelah ada kejadian ini, saya juga sudah nggak bisa mau ngomong apa lagi. Sementara duit yang di apa itu yang termin keluar itu kan diblokir nih. Bahkan tadi termasuk sudah berapa kali dari Selasa, Rebo, Kamis, termasuk Jumat pagi ini, coba saya berupaya, siapa tahu ada keajaiban. Keajaiban dalam artian supaya buka itu adalah hati nurani segala macam. Ternyata tetap bahasanya ya komitmen awal tetap 1 miliar. Sementara kan dari awal kita bicara ngomong surat pernyataan itu kan 500 itu di bulan Desember. Ini baru tanggal 1, ya kan? Dan ini saya coba mengikuti. Nah, dengan upaya saya minta tolong ini, saya spekulasi lagi, minta tolong teman saya geser duit 300 juta supaya bawa itu kebuka, karena itu duit yang akan untuk kerja, untuk bayaran. Dan saya sudah ngomong sama penagihnya gini loh Bang, saya ini kan wajib pajak yang berusaha untuk menyelesaikan dengan adanya pekerjaan itu macet, malah timbul permasalahan baru. Saya sudah ngomong jujur apa adanya. Itu kalau putus kontrak 1,5 jaminan pelaksanaan saya. 2,5 miliar itu supplier sama material segala macam. Belum 2 miliar lagi itu untuk upah tukang kerja segala macam. Belum lagi nanti saya dituntut teman saya dengan nilai paket 19 miliar. Dan saya sudah ngomong sama mereka, tolonglah Bang, saya ini kan wajib aja yang mau saya selesaikan. Nah kalau saya dibunuh karakter saya begini, saya mau berusaha, ya enggak? Kita nggak bicara lagi yang 4 miliar itu, 1 miliar, 4 miliar itu. Nah kalau saya nggak dapat pekerjaan untuk nutup segala macam itu, apa yang bisa saya cicil? Kan kira-kira begitu. Jadi akan ada upaya hukum yang kita lakukan ya Pak? Pasti. Iya pasti. Karena ya sudah tidak ada hati nurani itu tidak ada. Kalau kita sudah welcome. Sementara itu, kuasa hukum PT Parosai dari kantor hukum HNP dan rekan, Hendra menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait hal ini. Pasalnya tindakan dari KPP Pratama Metro ini dianggap merugikan kliennya. Berawal PT Parosai ini dilayangkan surat bahwa telah terjadi penunggakan pajak yang pekerjaannya di 2017 hingga 2018. Jadi atas dugaan tersebut pihak PT Parosai mencoba berkooperatif meminta mengklarifikasi kepada pihak kantor pajak bahwa apa sesungguhnya terjadi. Karena menurut daripada PT Parosai bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud itu sudah dilakukan pembayaran atau dilakukan pemotongan pajak yang mana itu sudah masuk pada kas negara. Namun karena adanya suatu klarifikasi tersebut, tentunya dari pihak KPP Pajak Pratama Metro juga meminta bukti-bukti tersebut. Oke, kami dari pihak PT Parosai juga artinya tidak mengindahkan, bukan artinya tidak mengindahkan segala macam, tetapi kita coba berkooperatif mencari bukti-bukti tersebut. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud itu bukan hanya berada di Lampung saja, tetapi ada berada di Cianjur yang mungkin rekan-rekan tahu, Cianjur yang baru kena musibah yaitu gempa besar-besaran dan juga di daerah Babel, Sumbaksel. Nah, jadi dengan pekerjaan kita dari 2017 hingga sekarang tentunya kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Persoalannya kan 2017 itu kan membuka kembali data-data bahwa pekerjaan yang telah dilakukan pemotongan pajak oleh dinas dan lain-lain itu mereka harus mencari tahu lagi. Dan kami juga sudah meminta pihak KPP Pratama
Metro bahwa mohon bersabar untuk kami pihak PT Parosai mencari bukti-bukti tersebut. Namun setelah kami sudah mencari bukti-bukti tersebut, pelaksanaannya ternyata setelah kami mencoba melaporkan ke pihak KPP bahwa bukti-bukti yang kami maksud di sini adalah sudah kadaluarsa atau lampau batas sanggah. Jadi yang dimaksud mereka ini adalah hak-hak diberikan itu sudah lewat, bahwa PT Parosai sudah diberikan haknya untuk melakukan sanggah atau banding, katakan demikian. Tapi perlu diketahui rekan-rekan, dengan adanya surat pemberitahuan bahwa PT Parosai ini diduga melakukan penunggak pajak, artinya secara langsung pun juga beliau sudah datang hadir kepada KPP untuk kooperatif. Mohon bersabar bahwa kami akan berupaya melampirkan bukti-bukti tersebut. Kenapa prosesnya lama? Sementara dari pihak KPP sendiri tidak melayangkan yang namanya LHP. Sehingga dalam LHP itu jelas, di situ rinciannya pekerjaan yang dimana, itulah akan bisa memudahkan daripada kami dan juga para stakeholder dari OPD dinas terkait untuk mudah mencari itu sendiri. Namun tidak ada suatu persoalan dalam masalah itu, tetap sebagai etikat baik daripada PT Parosai sebagai wajib pajak yang taat pajak, dia tetap berusaha mencari bukti-bukti tersebut. Perlu diketahui rekan-rekan, jika memang beliau ini tidak yakin apa ya bukti yang telah dilakukan pemotongan pajak tersebut, tentu beliau juga tidak akan berada di sini. Berarti beliau tidak ada suatu niat baik. Namun karena beliau ini merasa yakin dengan ditunjukkan bukti-bukti daripada OPD maupun daripada rekan-rekanannya bahwa telah jadi pemotongan pajak, merasa yakin dan kita meminta kepada KPP. Kami hadir kepada KPP untuk mengklarifikasi. Pak, mohon ini dilakukan verifikasi ulang bahwa kami sudah dapat menunjukkan bukti-bukti telah terjadi pemotongan pajak. Kami dapat buktikan. Salah satu contoh di sini adalah bukti penerimaan kepada negara. Di sini jelas dalam pekerjaan di Polda di Babel. Iya, ya? rumah sakit. Di situ di rumah sakit. Di sini disebutkan ada kode billingnya. Kode billingnya disebutkan di sini termasuk NTPN. Artinya di sini kami juga sangat sayangkan sekali jika memang jadi persoalan adalah dianggap PT Parosai ini tidak melakukan pemotongan pajak, tidak melakukan penyetoran pajak. Tentunya kita tahu bahwa dalam perpajakan ini sistemnya saya rasa sudah canggih. Semestinya mereka cukup mengecek saja NTPN sini sudah mengeling dan itu ketahuan bahwa wajib pajak sudah melakukan penyetoran pajaknya kepada negara. Nah, di sini kita hampir heran. Kenapa? Setelah kami mencoba melayangkan bukti-bukti yang ada kami lakukan ini, kami tetap dianggap tidak diterima. Kenapa tidak dapat diterima? Mereka berlindung di balik undang-undang yang menyatakan bahwa dalam peraturan mereka hak daripada wajib pajak sudah diberikan yang namanya hak sanggah atau hak banding. Namun perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah manusia biasa, ada suatu keselipan atau kilapan, dan juga prosesnya ini juga 2017 hingga 2023 ini proses waktu yang cukup lama, sehingga membutuhkan kesabaran untuk cari bukti-bukti tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sudah ada bukti-bukti ini yang sudah kami layangkan ini, ternyata dianggap ini palsu atau diduga ini merekayasa. Jadi di mana daripada hak-hak daripada wajib pajak yang mana mereka menuntut daripada haknya untuk menyampaikan ini tidak dapat terima. Berarti seolah-olah mereka dengan atas nama undang-undang mereka menganggap tetap PT Parosai adalah wajib pajak yang terhutang. Sementara kita dapat menunjukkan bukti itu telah dilakukan pemotongan pajak. Berarti dianggap PT Parosai ini tetap bagaimanapun juga tetap dianggap berhutang. Nah, itu yang kami sayangkan sekali, keadilan seperti apa yang seperti ini gitu. Dan tidak hanya itu, dari dinas pun juga, bendahara dinas pun tidak hanya diam begitu saja. Untuk menguatkan apa yang menjadikan suatu faktur tersebut, dia langsung minta kepada bank daerah yang menyatakan bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum telah menerima setoran pajak dari pekerjaan PT Parosai. Jika memang ini tidak dianggap, tidak ada masalah. Kalau begitu panggil ini semua. Ya, patut diduga ini semua pemeriksaan, kita periksa semua ini. Ada apa? Apakah memang dari pihak bank yang memang salah atau pihak dinas bendaharanya memang telah salah?
dan menurut mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah benar apa adanya dan boleh dicek NTPN ini ya, dengan sistem yang saat ini yang sudah canggih tentu akan bisa dicek. Nah, ini yang sebenarnya tidak suatu kita harapkan persoalan-persoalan ini berlarut-larut atau panjang, karena kita mencoba berkooperatif, semestinya kita juga tidak boleh tutup mata bahwa ini wajib pajak yang sudah beretikat baik, mencoba menunjukkan bukti-bukti yang sudah memberikan kontribusi pada negara. Cobalah diterima dulu bukti-bukti tersebut. Saya tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dijalankan, tetapi peraturan tersebut tidak juga kaku. Ada istilah bahasa hukum adalah novum adalah bukti, Bang. Tetapi kan kita tidak masuk pada ranah hukum, tetapi kita bicara di sini adalah sebagai pelayan masyarakat, ya, kepada wajib pajak yang melaporkan bahwa telah terjadikan pemotongan pajak. Kita semestinya diterima, kita tidak boleh tutup mata. Kalau seperti ini tetap kekeh hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka berarti berjolim, menutup mata. Jadi seolah-olah tetap aja apapun bentuknya ingkrah, tetap harus bayar. Berarti di sini wajib pajak harus bayar 2 kali kepada negara. Ini pertanyaannya. Ini menjadikan satu persoalan. Dan juga akibat dari persoalan ini dampaknya adalah sangat luas. Di mana saya katakan dapat luas. Pertama, PT Parosai ini nama baik maupun secara material dia dirugikan. Kenapa? Saat ini PT Parosai sedang mendapat pekerjaan di Surabaya, yaitu pembangunan gedung perkuliahan. Di mana gedung perkuliahan tersebut sangat ditunggu oleh pihak rektorat, mahasiswa yang selama ini mereka tunggu-tunggu, yang selama ini mereka kuliah dalam suatu lorong-lorong yang berharapan mereka dapat pembangunannya, gedung dapat terlaksana, sehingga dengan akibat dampak ini, dengan dilakukannya pemblokiran oleh pihak KPP, jadi kendala dari pihak PT Parosai untuk menindaklanjuti pekerjaan tersebut. Arti kata dan nyangkrak. Kenapa nyangkrak? Karena di sini kan ada anggaran di situ yang melakukan termin, yang mana itu diblokir oleh pihak KPP. Bagaimana pihak Parosai akan menjalankan pembangunan kembali? Bagaimana pihak Parosai mau beli material? Bagaimana mau membayar upah honor tukang? Itu menjadi terkendala. Dan hal yang sangat membahayakan sekali jika memang ini terjadi berlarut tidak ada satu penyelesaian, dampaknya adalah putus kontrak. Nah, ketika dia putus kontrak itu begitu besar ada kerugian di sini. Ya, kerugian di sini dalam artian PT Parosai terutama. Dia harus yang namanya membayar denda, jaminan pelaksanaan, terhutang dengan honor, terkena denda oleh pemerintah. Dengan ada terjadi pemblokiran tersebut, pihak Parosai mencoba hadir bertemu dengan pihak penagihan atau pihak bagian daripada kantor pajak, namun tetap aja tidak ada solusi, sehingga berinisiatif pihak PT Parosai untuk bertemu dengan pihak pimpinan KPP Pratama Metro. Dengan ini tujuan adalah karena dari pihak bawahannya mengatakan semua kebijakan ada di tangan pimpinan. Oleh karena itu, dengan inisiatif pihak Parosai mengajukan meminta pertemuan dengan pihak pimpinan, namun apa jawaban dari pihak pegawainya daripada pihak KPP Pratama, Bang, mohon maaf kalau mau bertemu dengan pimpinan harus ada 1 miliar baru pimpinan akan menindaklanjuti pertemuan. Nah, dengan ada informasi demikian kami kan bertanya, tanda tanya, ada apa sih? Sementara dipersulit nggak? Ya tentu pasti akan dipersulit. Sangat dipersulit oleh mereka seperti ini. Kenapa? Kita sudah ada etiket baik, sudah menyampaikan rasa yang namanya bertanggung jawab. Apabila memang betul bukti-bukti kami ini adalah tidak benar, arti ada kesalahan, apabila ada di sini unsur pidananya, kami akan laporkan pada bendara-bendara dinas tersebut maupun pihak perbankan tersebut. Berarti mereka di sini adalah yang melakukan pengampunan pajak. Bang, penegasan sih Bang, jika blokir tidak dibuka, langkah hukum apa yang dilakukan? Lapor ke APH atau Dirjen Pajak? Tentu kita akan laporkan semua. Ke APH dan Dirjen Pajak? Ke APH kita upayakan melaporkan, termasuk ke Dirjen Pajak kita melaporkan. Kenapa? Sekali lagi, dengan adanya persoalan seperti ini, tidak ada keterbukaan dengan ada pada hak-hak pada wajib pajak, sehingga di sini sangat merugikan dari pihak PT Parosai, dan di sini kita patut diduga ada apa. Oleh karena itu kami akan meminta kepada pihak-pihak yang berwenang, yang termasuk kepada Dirjen Keuangan, tolong bantu kami. Ada apa ini? Sementara kami dapat menunjukkan bukti ini secara online pun bisa diperiksa oleh pihak KPP, tapi bukti-bukti kami tidak dianggap.
Termasuk Dijelaskan. permintaan 1 miliar dari oknum itu juga akan kita laporkan, Bang. Ya kita katakan maksud daripada itu apa? Karena dalam kesepakatan udah 500 disepakati di bulan adalah Desember. dalam bulan ini 500 juta menurut Direktur PT Parosai. Tiba-tiba dengan ada pemblokiran ini, pemblokiran kedua ini, terjadi kesepakatan itu karena pemblokiran pertama, ya. Dan terjadi pemblokiran kedua karena kekurangan pembayaran 100 juta, hanya sekedar 100 juta. Mas, waktu aja Jadi, itu. namun karena terjadi pemblokiran berikutnya, yang kedua ini mencoba untuk membuka kembali, mencoba menegosiasi kembali, terlepas ada bukti-bukti nanti kita pikirkan itu skala prioritas utamakan. Namun dari pihak pegawai KPP boleh Bang ketemu dengan pihak pimpinan, harus ada duit 1 miliar baru bisa menindaklanjuti pertemuan. Saat transaksi 100 juta itu non tunai apa tunai? E-billing, bayar, Kalau 100 juta itu langsung melalui e-billing. E-billing perusahaan, Bukti. faktur, langsung masuk pada kas negara. Ada. Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, pihak KPP Pratama Metro belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Saat awak media mendatangi kantor KPP Pratama Metro di Jalan AR Prawira Negara, Kepala KPP Pratama Metro, Muhammad Reza Fahlevi maupun Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Pandu Maruto tidak ada di tempat. Salah seorang pegawai di bagian resepsionis bernama Erika menyampaikan bahwa para pimpinannya sedang tidak berada di tempat. Sementara jika awak media hendak melakukan konfirmasi, diminta untuk bersurat terlebih dahulu. Jelas kita perlu koordinasi dan buat surat ya. Iya, jadi nanti kan resmi tercatat jadwalnya. Tapi tadi ada Mbak ya, pas kami kesini tadi ya, Tadi waktu Jumatan ada. Hari sekarang nggak ada. kurang tahu saya. Karena istirahat dulu. Daerah yang di depan. Dari Kota Metro, Galaxy News melaporkan.